Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di YouTube channelnya Tifa. Nah, kali ini Tifa bakalan ngobrol-ngobrol cantik sambil nungguin buka puasa. Ngobrol sama salah satu bagian dari keluarga aku. Dia adik aku sendiri sih. Tapi kita ngambil momen. Sekarang kan lagi rame banget nih COVID-19. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih pandangan seorang santri mengenai wabah pandemi saat ini. Oke, stay tune, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, sekarang Tifa udah bareng sama adikku tercinta. Siapa namanya, Dek? Mama Saib. Ini hari libur dia pertama di rumah karena sedang dipulangkan COVID-19 itu. Dan tadi juga dijemputnya tuh nggak turun, keluarga nggak turun untuk ngambil si Dede, tapi dia yang nyamperin kita karena wabah ini. Jadi setiap wali murid yang datang pun harus stay di dalam kendaraannya gitu kan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang memang benar-benar mau aku bahas gitu. Jadi aku tuh pengen tahu banget, adik aku ini kan pesantren, dan di sana mungkin agak kurang bisa untuk mengupdate apa kejadian-kejadian atau fenomena saat ini. Tapi aku pengen tahu nih, sejauh mana pemahaman santri, dia mewakili seluruh santri di mana ya, pokoknya mewakili lah ya gitu. Nah, coba Tete tuh pengen nanya, menurut Dede gimana sih pandangan Dede terhadap wabah virus COVID-19 ini? Ya, menurut saya virus 19 ini ya ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Dan ya lebih nampaknya atau lebih jelasnya itu di dampak negatifnya, karena itu lebih banyak dibanding dampak positifnya. Salah satu dampak negatifnya ialah membuat umat Islam, yaitu mayoritas umat di Indonesia, menjadi umat yang jarang berkomunikasi, menjadi umat yang seperti tidak selayaknya umat, karena tidak adanya sosialisasi antara satu sama lainnya, tidak seperti yang dicontohkan oleh suri tauladan mereka. Jadi menurut Fahmi, contoh negatif dan positif atau dampaknya itu yang terasa dan terlihat saat ini tuh gimana? Yang paling terasa itu ialah pecah belahnya umat. Pecah belah seperti apa? Seperti ya tidak adanya silaturahim antara satu sama lainnya, dan adanya larangan untuk bersilaturahim antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Tapi bukannya memang di zaman Rasulullah juga sudah pernah ada bala seperti ini, dan Teteh mewakili teman-teman semua mungkin yang setuju. Ya memang kita harus setuju dengan anjuran pemerintah dan para ulama kalau misalnya kita harus stay at home gitu ya, lockdown di dalam rumah, karena memang pada zaman Rasulullah sudah ada yang seperti ini. Gimana menurut kamu, pernah dengar juga nggak? Memang di zaman Rasulullah tuh memang sudah ada wabah seperti ini, dan wabah itu percis dalam wabah seperti ini, yaitu bernama wabah taun. Dan ketika itu pun Rasulullah memang memerintahkan untuk umatnya agar mereka berdiam diri dalam negeri itu, karena Rasulullah ketika itu berkata bahwasanya apabila seseorang tinggal dalam suatu negeri dan negeri itu sedang dilanda oleh wabah penyakit, maka ia dilarang untuk pergi dari negeri itu. Dalam artian dia harus menghadapi wabah itu tanpa menghindarinya. Dan yang kedua, apabila seseorang yang dari luar negeri itu dan ia mengetahui bahwa negeri itu sedang dilanda oleh suatu wabah, maka ia dilarang untuk menantang wabah itu atau memasuki wilayah tersebut agar ia terhindar dari wabah itu. Dan memang dengan adanya wabah ini, kita memang seharusnya tidak saling bertemu, tidak saling bersosialisasi. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh saling berkomunikasi. Ya iya kan, apalagi zaman sekarang kan lo deh, komunikasi itu ada dari handphone, dari video call gitu. Jadi mungkin statement kamu di awal bisa di clearkan lagi kali ya. Nah,
oleh karena itu dikarenakan wabah ini, dikarenakan ya penyakit ini, karena dan ulil amri kita sudah memerintahkan bahwa kita tidak boleh untuk bergabung atau bersosialisasi dengan orang banyak, maka ya salah satu caranya untuk agar kita tetap menjaga silaturahmi dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah saat ini, yaitu berupa media sosial atau ya yang lainnya. Nah jadi setuju ya, sepakat kalau misalnya kita harus lockdown di dalam rumah, harus diem di rumah aja, itu setuju ya? Sangat setuju. Oke gitu, jadi itu statement dari pandangan seorang santri. Sisi positifnya lo belum nyebutin, sisi positif dari adanya wabah corona ini. Sisi positifnya itu ialah membuat kita lebih memiliki waktu atau lebih memiliki ya orang waktu akrab luang gitu tuh. ya akrab atau lebih waktu luang lebih Banyak. tepatnya untuk lebih tepatnya itu untuk memiliki waktu lebih banyak waktu luang bersama keluarga, bersama orang yang kita paling sayang, ya orang yang paling kita cintai, Seperti aku. orang yang paling kita cintai. Dan dampak positif lainnya ialah membuat kita semakin ingat kepada Allah, buat kita semakin bertakwa kepadanya, buat kita lebih banyak beribadah kepadanya, buat kita lebih banyak mendekatkan diri kepadanya. Dan karena wabah ini pula kita lebih sering beribadah dengan sendiri, terutamanya ya, lebih sering beribadah di dalam rumah, tidak berjamaah seperti di masjid, tidak berjamaah ya, tidak sering bersama-sama seperti sebelumnya. Dan itu juga mempunyai sebuah dampak positif, yakni karena pada realitanya ibadah yang kita lakukan dengan cara sendiri dibanding dengan secara berjamaah itu lebih khusyuk atau lebih mudah dilakukan dibanding dengan berjamaah, membuat kita lebih teringat kepada Allah, karena membuat kita lebih lebih-lebih lah ya. pokoknya ya lebih lah Pokoknya lebih intens komunikasi dengan Allah gitu ya, karena kan ya kita tahu sendiri kalau misalnya pasti teman-teman juga ngerasain dong kalau misalnya lagi ibadah, sholat berjamaah dengan sholat sendiri itu pasti lebih kerasa deket banget itu saat sendiri. Oke, jadi kesan dan pesan dari kita di fenomena wabah atau pandemi virus COVID-19 atau corona ini, dari aku sih semoga teman-teman semua stay healthy, stay positif, tetap optimis meskipun di rumah, yang bekerja terus bekerja, yang berkarya terus berkarya, yang belajar harus tetap belajar, dan kita lawan bareng-bareng corona ini dengan cara dua ikhtiar. Yang pertama ikhtiar dunia dan ikhtiar akhiratnya. Ikhtiar dunianya apa? Kita mengikuti peraturan pemerintah dan kesepakatan para ulama untuk stay at home atau lockdown di rumah. Dan ikhtiar akhiratnya adalah kita perbanyak ibadah, kita minta sama Allah untuk segera dibebaskan dari pandemi ini. Begitu. Dari adikku tercinta nih, apa pesan untuk teman-teman semua? Ya, pesannya cukup satu. Dengan adanya wabah ini, semoga teman-teman semua lebih dekat dengan Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah, dan lebih banyak bertawakal kepada Allah. Karena dengan zikir dan tawakal, insya Allah wabah penyakit ini akan segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah stay tune melihat video kita. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga dari kami. Bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.